Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan 3 rekan saya akan menjelaskan dan membahas materi basis data kelas 12. Bab 1, konsep dasar basis data. Pentingnya data dalam sistem informasi. Sistem operasi adalah pengelolaan data. Orang atau pengguna, proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Apa itu basis data? Silberschatz mendefinisikan basis data sebagai kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Menurut McLeod, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Ramakrishnan dan Gehkre menyatakan basis data sebagai kumpulan data. Umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Misalnya, basis data universitas mungkin berisi informasi mengenai hal berikut. 1. Hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam mata kuliah, fakultas yang mengajarkan mata kuliah, dan pengguna ruang kuliah. 2. Entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Kesimpulan, basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Basis data versus pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional. 1. Suatu aplikasi terdiri atas sekumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi. 2. Setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang disebut spesifik untuk aplikasi itu. 3. Antar file data atau di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi tidak ada hubungan. Dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi. Keterbatasan pemrosesan file tradisional tersebut adalah 1. Data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung. 2. Munculnya redundansi data yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai data sendiri-sendiri. 3. Berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi, data di suatu file akan tetapi di file yang lain yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi tidak dilakukan hal yang sama. 4. Munculnya data yang membingungkan atau data confusion, yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda. 5. Program aplikasi tergantung pada format file atau program data dependency, yaitu kapan saja format data berubah maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. 6. Sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Kesimpulan, dengan keterbatasan tersebut, pemrosesan file tradisional kurang mempunyai keluasan dan tidak mendukung pemakaian data bersama atau data sharing. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pertukaran data antar aplikasi, dan sering terjadi terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang data dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain. Sehingga untuk mengatasinya dikenalkan konsep baru yang disebut basis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kartika. Nama saya Kartika. Saya akan membahas dan meneruskan materi basis data ini. Basis data. Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Redundansi atau kelebihan, penyimpanan data yang sama secara berulang jika data yang diperoleh dari data lain disimpan tersendiri. Data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Basis data akibat redundansi atau kelebihan.
Redundasi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui atau update data, ruang penyimpanan yang boros, dan dapat menimbulkan tidak konsistennya data. Untuk membuat suatu inventory, data harus dibuat, data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa. File basis data yang harus diperlukan harus dirancang, dan prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan. Keunggulan penggunaan basis data yaitu 1. Kecepatan, kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan. 2. Redundasi data minimum. 3. Konsistensi data. 4. Integrasi data. 5. Pemakaian data bersama. 6. Menjalankan pembakuan. 7. Mempermudah pengembangan aplikasi. 8. Menyediakan antarmuka banyak pengguna. 9. Menggambarkan relasi kompleks di antara data. 10. Menjalankan batasan keutuhan atau integrity. 11. Menyediakan backup dan pemulihan atau recovery. Resiko pendekatan basis data. 1. Spesialisasi baru. 2. Perlunya biaya awal atau startup cost. 3. Perlunya konversi data. 4. Perlunya backup. 5. Meningkatnya kompleksitas data. 6. Data mudah diserang atau vulnerable. 7. Gangguan dengan adanya data bersama. 8. Konflik organisasi. Apa itu sistem basis data? 1. Sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan, fungsi, dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. 2. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif atau mati. Ada karena ada pembuat, ia tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau pergerakannya. Komponen sistem basis data. 1. Perangkat keras hardware, komputer, memori sekunder yang online, hard disk, memori sekunder yang offline, tape atau removable disk untuk keperluan backup data, media, atau perangkat komunikasi. 2. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. 3. Basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file, table, index, dan lain-lain. 4. Sistem pengelolaan basis data, Database Management System, DBMS. Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti DBase 3+, DBase 4, Workspace MS Access, dan Verlan Paradox. Untuk kelas sederhana atau Verlan Interbase, MS SQL Server, Oracle, Informatics, dan Sybase. Untuk kelas kompleks berat, MySQL. Pemakai user. Terdapat 3 macam pengguna sistem basis data ialah 1. Pemrograman aplikasi, yaitu yang bertanggung jawab menulis program aplikasi yang menggunakan basis data. 2. Pengguna akhir, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan sistem basis data secara online melalui workstation atau terminal. 3. Administrator basis data atau database administrator, yaitu seseorang yang menyusun strategi dan putusan kebijakan mengenai data dan menyediakan kebutuhan dukungan teknik untuk mengimplementasikan putusan yang dipilih. 4. Program aplikasi. 5. Program aplikasi ini bersifat opsional, artinya ada atau tidaknya tergantung kebutuhan kita. DBMS yang kita gunakan lebih berperan dalam
pengorganisasian data dalam basis data. Sementara bagi pemakai basis data, khusus end user pengguna akhir, dapat disediakan program khusus lain untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Saya Sinta, saya akan melanjutkan Kartika untuk membahas materi basis data ini. Bahasa basis data. Ada dua jenis DML yaitu prosedural yang mensyaratkan agar pemakaian menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, non-prosedural yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Bab 2. Mengakses multi-tabel pada basis data. DMS, Data Management System, adalah suatu sistem yang mampu mengolah atau mengorganisasikan database pada komputer. Dalam suatu DMS, sudah menjadi suatu kewajaran jika dalam basis data dapat terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Relasi tersebut berupa relasi on-to-on, on-to-many, many-to-on, many-to-many. Mengenal perintah join. Ketika menampilkan data yang disimpan dari basis data, dalam beberapa keperluan kita akan mengambil data dari beberapa tabel untuk diolah sehingga menjadi satu keluaran output. Sebagai contoh, pada laporan penjualan berisi data-data yang tidak tersimpan dalam satu tabel saja. Untuk menggabungkan dua tabel atau lebih, di mana nantinya data akan ditampilkan menjadi suatu bentuk keluaran output ketika kita dapat menggunakan perintah join. Join terdiri dari dua bentuk, yaitu inner join dan outer join. Sebelum menggabungkan dua buah tabel yang memiliki relasi. Inner join. Tipe join ini akan mengambil semua baris dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja. Dan jika tidak, maka baris tersebut tidak akan muncul. Dengan kata lain, tabel akan digabungkan dua arah sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi. Kedua, lap join. Lap join adalah cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai nol. Right join. Teknik ini merupakan kebalikan dari lap join. Fungsi dari right join hampir sama dengan inner join, namun pada right join akan membuat sebuah parameter pada sebelah kanan jika data pada tabel terdapat data yang kosong dalam kurung nol. 3. Client server. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjutan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut
Tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Juga Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk produksi hasil dari query asal yang dikirim. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. 1. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervise eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.